Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada WL, tim pemuji, semua yang mengambil bagian, pemusik, ya, LCD, ya, semua yang bersama-sama memuji Tuhan. Ya. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Wahyono Arifin, yang saat ini tidak bersama dengan kita karena ada di luar negeri. Ya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada hambanya ini. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Ibu Clarinta dan juga Pak Popo, ya, yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema besar gereja GKS Sunter di tempat ini, bagaimana memenangkan jiwa yang efektif. Ya, bagaimana memenangkan jiwa yang efektif. Atau tadi Pak Gembala mengatakan menjadi saksi Kristus. Ya, saudara dan saya semua termasuk ya, Gembala ya, harus menjadi saksi. Ya, di sini saksi yang efektif. Nah, menurut saya untuk bisa menjadi saksi yang efektif, ya, semua mesti terlibat, ya, menjadi saksi Kristus. Ya. Untuk itu kita harus punya spirit, ya, semangat misi, sehingga dimanapun kita berada, penginjilan itu menjadi gaya hidup. Ya, makanya amanat agung itu didahului dengan pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Kata perintah yang utamanya adalah jadikan murid. Ya. Pergilah itu kata kerja participle. Ya, ada yang menerjemahkan pergilah. Ya, while you are going. Ya, dimanapun ketika kamu pergi. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi, menjadikan semua bangsa murid. Yang setuju katakan amin. Nah untuk itu saudara sekalian, bagaimana menjadi saksi yang efektif? Dimulai dari jemaat harus memiliki sifat misi. Ya, makanya jemaat harus misioner. Ya. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jemaat yang misioner. Ya. Diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Nah, saya sudah siapkan PowerPoint-nya, jadi tinggal ditayangkan. Ibadah kita juga diikuti melalui YouTube atau juga Zoom. Ya. Shalom semua yang mengikuti ibadah maupun nanti setelah selesai live streaming. Saya percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Pelan saudara ya. Saya percaya firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sehingga berhasil. Matius pasal 9 itu judulnya, ya kalau kita baca judul dari perikopnya itu adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ya, itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 35 dikatakan begini. Ya, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi fokus dan lokus tempat Yesus melayani bukan hanya kota, tapi desa. Jadi kota dan desa itu penting. Ya. Meskipun ibu kota pindah ke IKN, ya, Jakarta penting. Nanti Kalimantan penting. Amin saudara sekalian? Ya, udah ada yang investasi di IKN. Ya. Dikatakan iya, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi mengajar di Dasko. Dan memberitakan Injil kerajaan surga. Keruso bahasa Yunaninya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, terapeo. Jadi ada 3 aktivitas di mana Yesus menginjil atau bermisi, mengajar, ya sesuai dengan yang diamalkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, semuanya. Ya. Kemudian memberitakan Injil. Injil itu kabar baik. Ya, nggak ada kabar yang lebih baik daripada Injil. Ya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, kita punya kelemahan, ya, bukan hanya fisik, ya, tetapi juga jiwa kita. Ya. Ayat 36, melihat orang banyak itu, melihat apa? Orang banyak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Lelah dan terlantar itu 2 hal yang dialami orang yang belum diselamatkan. Lelah. Ya. Bahasa Yunaninya eskulmenoi. Itu keadaan yang menyedihkan, keadaan yang menderita, seperti korban perang, ya, perang yang terjadi saat ini. Ya. Itu menyedihkan. Ada yang kakinya kena bom, ya. Ada yang masih hidup tapi udah sekarat. Itu yang disebut dengan eskulmenoi, ya, keadaan yang menyedihkan. Ya. Kemudian terlantar, ya, scatter, terpecah-pecah gitu, ya, terlantar. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan 2 kata ini, lelah dan terlantar, kebingungan dan tidak berdaya. Ya. Orang di luar Tuhan itu kebingungan, ya, dan tidak berdaya,
helpless, powerless. Ya, itu sama saudara ya. Tidak berdaya. Ya seperti orang Samaria yang menemukan orang yang sedang dianiaya itu tidak berdaya. Dia itu perlu pertolongan. Dan kita ya, yang sudah diselamatkan itu perlu menolong mereka yang kebingungan dan yang tidak berdaya. Makanya pesan Pak Wahyono itu penting sekali. Ya. Jadi jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Saya mau udah nyaman, ya. Gaji saya udah besar, ya. Hidup saya kapasitasnya memadai, ya. Peduli amat sama orang lain. Jangan saudara. Ya. Nanti kita akan seperti orang kaya yang di depan rumahnya itu ada Lazarus. Dia tidak peduli. Padahal tiap hari dia makannya mewah. Jadi makannya bukan capcay, puyung, hai, siomay, barongsai. Makannya mewah-mewah. Itu sekali makan mungkin jutaan, saudara. Bukan hanya babi hong, babi merah, babi kecap, ya, yang enak-enak begitu. Tapi dia nggak peduli. Lazarus sampai mesti ambil remah-remah. Ya. Makanya ketika dia meninggal, ya, dia dalam keadaan menderita. Kenapa? Dia nggak peduli, nggak punya belas kasihan. Padahal dia sanggup. Setiap hari bersukaria, pakaiannya mewah, makanannya mewah. Nah, itu kan luar biasa, saudara sekalian. Ya. Makanya kita harus punya belas kasihan seperti Yesus. Ya. Punya mata seperti Yesus melihat orang. Ya. Jangan melihat mata, wah ini orang kaya nih, ntar gue bisa eksploitasi. Ah, itu pendeta jahat, saudara. Ya. Saya kan banyak bergaul sama pendeta, saudara. Ya. Makanya saya jadi pendeta. Dulu kan saya belum pendeta. Ya karena banyak bergaul sama pendeta jadi pendeta. Ya. Karena mertua saya pendeta, saudara. Nah ini mamanya istri saya pendeta. Ya. Dapat menantu pendeta juga. Ya. Karena saya yang nemenin tuh. Lu temenin tuh. Nanti kalau pendeta khotbah, saya nemenin. Nah kayak Pak Hengki, lama-lama pendeta dia nih. Nah iya. Bapak udah nubuat. Bukan nubuat, saya ngalamin. Saya suruh nemenin, kencing nemenin. Nanti lu kasih traktir makan dia. Ya saya kan kerja, uang lebih banyak daripada mungkin yang gak kerja ya. Dia saya nemenin saksinya, temenin begitu. Ya. Saya suka, kenapa? Kan bisa bergaul begitu. Lama-lama jadi pendeta seterusnya. Pendeta pembantu, ya, tahun 2000. Ya. Kemudian 2004, pendeta muda. Ya, bukan muda marah-marah, muda tersinggung, muda sakit hati. Udah muda nih. 2008, saya selesai kuliah S2. Ya. Saya ngajuin, ya, jadi PDT, pendeta tua. Betul-betul tua sekarang saya udah mau 60 saudara sekalian ya. Jadi saya pelayan full udah 20 tahun. Ya. Nah jadi punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Memang aduh kalau jemaat kami ya, yang kita layani, saya kadang-kadang kok bisa hidup seperti itu ya. Saya juga dulu orang susah tapi gak susah itu gitu saudara. Saya susah, bapak saya, papi saya kan sopir. Ya, mami saya juga bukan seorang businesswoman. Tapi gak susah seperti itu. Sampai kadang-kadang aduh kalau saya di posisi itu saya gak sanggup kali ya. Ya. Begitu keadaannya memprihatinkan. Tapi saya perhatikan ya, saya dikasih karunia Tuhan ya. Jadi orang susah kalau mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan bisa ubahkan. Makanya ajaib Tuhan tuh, ya, kalau kita ngalamin ya, itu bisa kita saksikan, nyata. Ya, dulu kan istri saya, waktu saya masih culun tahu culun ya? Penampilan BF, belah pinggir. Kalau dilihat ya, berat cuma 44, paling tinggi 45. Apa yang diharapkan? Ya, cungkring, tahu cungkring? Jadi saking kurusnya itu kayak lidi gitu saudara. Tapi Tuhan bisa ubahkan. Ya. Ini saya kembali lagi cungkring saudara. Dulu berat saya 65, sekarang 50-an saudara ya. Udah gak bisa naik lagi. Nah harus punya belas kasihan. Ayat 37, maka katanya, kata siapa? Katanya, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi ada gap nih. Ya. Kalau kita kerja, ini SDM-nya ya kurang. Padahal yang mesti digarap atau mesti dikerjakan banyak. Ya, sehingga mesti lembur, mesti apa. Ya. Lama-lama kan si pegawai kelelahan. Ya. Karena itu, karena tuayan banyak, pekerjaan sedikit, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Yang empunya tuayan itu Bapa di sorga. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, siapa pekerja-pekerja itu? Bukan hanya pendeta. Amin, saudara sekalian. Kalau pendeta harus menginjil, harus terus khotbah. Siapin khotbah ini gak mudah, saudara. Ya. Walaupun saya udah khotbah berkali-kali, tetap aja deg-degan mah tetap, saudara. Ya. Jadi bukan hanya pendeta, tetapi kita semua. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana sifat misi itu harus ada dalam diri kita. Nah, saya memompa jemaat itu dimanapun juga harus bermisi, menjadi saksi. Ya, kalau teori pertumbuhan gereja, domba melahirkan domba, begitu. Pemimpin melahirkan pemimpin. Pemimpin memperlengkapi supaya jemaat itu bergerak. Nah, Yohanes 17 ayat 18. Ini dikatakan begini, sama seperti engkau telah mengutus aku, Yesus yang ngomong nih, ke dalam dunia, demikian pula aku
telah mengutus mereka, murid-murid, ke dalam dunia. Jadi kita ini diutus oleh Kristus, sebagaimana Bapa mengutus Kristus. Ya. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Karena kehendak Allah cuma satu, jangan ada seorang pun binasa, melainkan semua orang apa? Bertobat, berbalik, ya, untuk diselamatkan. Nah, the message mengatakan begini, in the same way, dengan cara yang sama, that you give me a mission in the world. Jadi Yesus bilang, Bapa itu memberikan aku sebuah misi di dunia ini. I give them a mission. Ya, I give them. Jadi aku memberikan juga tuh misi itu. I give them a mission in the world. Jadi Bapa memberikan misi kepada Yesus. Nah, Yesus memberikan misi kepada kita, murid-muridnya. Amin, saudara sekalian. Yang disebut dengan estafet. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, misi kita merupakan kelanjutan dari misi Yesus di dalam dunia ini. Jadi ini kelanjutan. Makanya tiada hari tanpa misi. Ya, ingat, Pak Wahyu tadi mengatakan gaya hidup anak Allah, murid Kristus, itu while you are going. Makanya kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kan bumi bulat. Jadi dimanapun kita berdiri, kita ada. Kita menjadi saksi. Baik dengan presensi kehadiran kita, maupun dengan proklamasi. Ataupun dengan persuasi. Persuasi itu membujuk. Ya. Dulu ada seorang pendeta ngomong begini. Ya, kita semua bisa menginjil. Saya nggak bisa ngomong, Pak. Kalau ngomong a. Nanti orang dengarnya a. Nggak usah. Kalau kita ngomong, nggak bisa ngomong di depan umum, nggak bisa ngomong pribadi, ajak aja teman kamu. Ya. Ada yang nangkep tuh encim-encim. Wah, gue ajak aja teman gue. Kalau encim-encim pasti temannya encim-encim, betul. Ya, tetangganya atau nggak jauh dari rumahnya. Ya, encim-encim manggil encim-encim juga. Ya, nama encim-encim ya. Cim, yuk ke gereja. Gereja? Enggak. Gue bukan orang Kristen. Masa gereja? Nggak apa-apa. Gue juga dulu nggak Kristen. Ya. Nggak sempet lagi banyak cucian. Ntar deh, kapan-kapan. Ya udah dah, minggu depan ya. Tapi nggak janji, begitu saudara. Datangin lagi, namanya persuasi. Udah minggu depan datang lagi, Cim, ayo ke gereja. Ya, ini bagi nyuci. Belum kelar. Ya, nggak bisa deh. Ya udah, 2 kali. Minggu berikutnya datang lebih awal. Nah, lagi nyuci, ayo bantuin. Nah, gitu saudaranya. Nah, itu tuh. Jadi mesti ringan tangan. Jadi cepet kan? Nah, masih keburu, masih setengah jam. Ya, gue belum dandan. Biasanya dandan itu pakai eng, jadi dangdan. Nggak apa-apa, nanti bantuin ini apa lipan stipnya. Ya, lipstick dibilang lipan stip. Kan gitu kalau ibu-ibu ya. Udah diginiin supaya rata gini. Begitu saudara ya. Istri saya tuh nggak suka dandan. Ya. Makanya lipstick waktu saya sangjitan itu sampai kagak kepake saudaranya. Nah, ya lu gimana sih? Nggak enak tuh. Ya udah dah. Nah, akhir ikut nyanyi-nyanyi kayak tadi kan. Wah, kalau di gereja kalau nyanyi-nyanyi, saudara pasti orang suka, betul nggak? Daripada ngunjungin konser Coldplay begitu, bayarnya jutaan, saudara ya. Dan enak juga lah gereja, kenapa nggak dari dulu? Makanya 2-3 kali terus jadi murid. Bahkan itu lebih efektif. Kenapa? Menurut teori pertumbuhan gereja, menurut teori penginjilan, ya, orang ke gereja itu kebanyakan, hampir 80%, itu karena diajak sama temennya. Begitu saudara. Ya. Karena domba melahirkan domba. Ya, itu jauh lebih efektif. Makanya misi Yesus itu menjadi misi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Yesus memanggil kita ini bukan hanya datang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan hanya supaya datang, tetapi Yesus memanggil kita supaya pergi. Amin, saudara sekalian. Makanya amanat agung mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, slide berikutnya tuh ya. Jadi pergi. Jadi memanggil untuk pergi. He calls to come to him. Ya. Tapi juga supaya pergi untuk dia. Yang setuju katakan amin. Ya. Itu mungkin koslet kali saudara ya. PPT-nya. He calls to come for him. Ya. Jadi dia memanggil kita bukan hanya untuk datang, tapi untuk pergi buat dia. Ya. Begitu saudara. Nggak berubah juga saudara ya. Yang bagian ini, puji Tuhan ya, nggak ngantuk saudara ya. Nah, jadi saudara sekalian, misi itu bukan pilihan atau saran, tetapi perintah. Dia perintah, kewajiban. Mengabaikan berarti ketidaktaatan. Tadi Pak Gembala juga mengatakan, ayatnya dikutip di sini nih, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk apa? Memegahkan diri.
Makanya kalau orang bertobat jangan bilang begini, nih lu kalau gue nggak injilin, ya lu belangsak lu, nggak boleh. Orang itu bertobat itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jangan gara-gara kita bangga begitu, enggak. Ya. Jadi bukan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Bahkan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini ngomong Paulus. Jadi bagi dia keharusan, kalau enggak celaka, dosa itu. Ya. Jadi kita harus memberitakan Injil, harus menjadi saksi dimanapun kita berada. While you are going. Kata kerja induknya jadikan semua bangsa murid. Ketika jadi murid, menjadi anggota yang setia, bertumbuh, pasti dia juga nanti akan mempunyai spirit yang sama, yaitu menjadi saksi, menjadi murid, ya, menjadi misionaris. Apa itu misi? Ya, misi itu dari bahasa Inggrisnya mission. Mission, ya, kalau bahasa Yunaninya apostelo, ya, mengutus. Nah, mission itu dari bahasa Latinnya missio. Coba katakan missio. Nah, missio, kalau kita belajar etimologi, itu dari kata mitere. Coba katakan mitere. Kok ada yang mitek-tek? Nggak ada kaknya. Mitere. Nah, mitere itu dari kata kerja misum. Misum. Nah, misum itu punya arti to send, kata kerja. Mengirim. Act of sending. Tindakan pengiriman. Begitu. Jadi dia kata kerja. Being sent, kata kerja negatif, orang yang dikirim. Misum itu artinya delegated by authority. Jadi didelegasikan dengan diberi otoritas. Makanya siapapun kita itu diberikan kuasa. Makanya amanat agung itu, ya, Kisah 1 ayat 8 itu juga sama. Ya, perintah untuk menjadi saksi atau menginjil itu sama, perintah misi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu memperlengkapi kita. Itu kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus itu aman dimanapun kita berada. Seperti Paulus ketika memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, meskipun dia ada di kapal yang mau karam, ya, dengan 270 orang lebih, dia nggak ketakutan. Bahkan dia bisa menjadi saksi. Tuh saudara. Ya. Jadi jelas misi itu, ya, kita yang diutus seperti Yesus mengutus murid-muridnya. Karena Yesus juga diutus Bapa dan Yesus mengutus kita. Ya. Nah, yang menarik saudara sekalian, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu entah gimana, itu memakai, ya, definisi yang memang tadi saya sudah uraikan. Ya, kebetulan waktu saya ambil S2 teologi, saya di bidang misiologi. Ya. Nah, nama ilmunya itu misiologi, ilmu tentang misi. Jadi saya pelajari misi, ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia ini baru saya cari belakangan nih ketika saya mempersiapkan tentang jemaat yang misioner. Saya lihat, kok bisa ya? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi, yaitu perutusan, perutusan yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain. Nah, kita ini ketika percaya Yesus, kita terhisap sebagai warga negara kerajaan sorga. Nah, saat yang bersamaan kita juga diutus. Makanya misi, itu perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain, yang apa? Untuk melakukan tugas khusus. Jadi menjadi saksi itu tugas khusus. Di bidang apa? Kalau negara biasa diplomatik, politik, perdagangan, kesenian, dan lain sebagainya. Kalau kita enggak, misinya cuma satu, bagaimana orang diselamatkan. Tadi dikatakan, satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat bersuka cita. Dan kalau orang bersuka cita nggak bisa diem, dia pasti loncat-loncat, pasti mau juga orang lain bersuka cita. Begitu saudara sekalian. Nah, yang kedua, jadi definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi itu adalah apa? Tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban. Seperti Paulus, tahu bahwa ini kewajiban. Keharusan, kalau nggak celaka, kalau nggak dosa. Untuk melakukan demi agama, ideologi, dan patriotisme. Kalau kita demi apa? Demi Kristus, demi tugas Bapa di sorga. Begitu seterusnya. Makanya mau efektif itu mesti tertanam dalam diri kita. Maka dimanapun kita berada, kalau ada kesempatan, ceritakan, ya, pengalaman kita bertemu dengan Tuhan, ceritakan. Atau ada cara-cara lain. Begitu. Karena memang penginjilan efektif itu one to one. Saya pernah teliti juga, ya, ketika KKR, ya, itu biaya besar. KKR itu biaya besar. Ya, saya ngadain karena saya ditunjuk KKR, yang hadir itu 700 orang. Ya, jemaat kita waktu itu baru 100-an begitu. Berarti kan 7 kali lipat lumayan. Saudara tahu nggak yang hasil ritual itu berapa? Tahu nggak saudara? Ya kagak tahu Pak, orang Bapak kagak kasih tahu. Kalau kita orang bisnis kan uangnya kan 2 jutaan. Yang jadi anggota itu nggak sampai 10.
yang tergerak untuk jadi anggota. 10, 1, 2, 3, hilang semua. Pas terakhir saya teliti, ada satu jadi pastoral begitu. 3-4 tahun lalu mengundurkan diri juga, saudara. Jadi kurang efektif. Tapi kalau pribadi, ya, itu mau saudara. Nah, saya terapkan itu. MGM namanya, member get member, pribadi begitu. Ya. Jadi saya kasih reward. Ya. Kasih reward. Kalau dapat, dia hadir terus-menerus. Saya perkirakan kalau udah 10 kali, ya ini biasanya sih udah betah. Kasih reward, begitu saudara. Ya. Karena memang Tuhan itu rewarder. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 6 kalau nggak salah ya. Allah itu apa? Memberi ya, kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Rewarder, memberi reward. Ya. Jadi ini kewajiban saudara. Yang terakhir, kegiatan menyebarkan kabar gembira atau kabar baik. Injil, Evangelion, itu baik, Evangelion itu kabar. Dan mendirikan jemaat setempat. Ya. Lihat tuh, dilakukan atas dasar pengutusan ya, apostelo. Sebagai kelanjutan misi Kristus. Jadi definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu benar banget cocok dengan teologi pertumbuhan gereja atau pelajaran misiologi. Ya. Makanya saudara sekalian, misionaris itu artinya misioner itu artinya bersifat misi, berkarakter misi. Ya. Jadi udah jadi gaya hidup, ya kayak karakter kan melekat. Ya, dulu saya orangnya yang introvert begitu. Kalau nggak ditanya, dia menang baik. Kalau nggak diajak ngomong, dia nggak ngomong. Kalau istri saya nggak diajak ngomong aja dia ngomong begitu. Karena emang naturnya begitu. Nah karena saya bergaul sama dia, saya suka nganterin dia ke kantornya. Itu tukang yang jaga ini satpam, Pak selamat pagi Pak. Gitu. Terus orang belum jauh-jauh, selamat pagi. Saya bilang lu bawel amat begitu ya. Karena naturnya begitu. Ada ini gitu. Maka jemaat kalau yang ini udah deh rame, sanguinis begitu. Saya terus bergaul. Lama-lama saya lebih bawel dari dia. Sampai dia tegur, lu semua orang kan ditegur sih. Ya nepa gitu. Jadi gayanya nepa. Sama saudara sekalian. Kita harus menularkan. Ya. Dari Yesus kita tertular, kita harus menularkan orang lain. Jadi bersifat misi. Misionaris itu orangnya. Ya. Ilmunya misiologi. Nah bagian yang terakhir. Belum saudara ya, sekarang jam berapa nih saudara ya. Saya kalau khotbah ya, bisa lama, saya juga bingung ya. Nah, ada perjamuan kudus saudara ya. Definisi cepat aja. Donald McGavran atau Donald Anderson McGavran. Jadi kalau kita belajar teologi pertumbuhan gereja atau misiologi atau apapun, ini pasti disebut. Menurut dia misi adalah apa? Mission itu adalah God's program for human. Ini program Allah untuk kita. Ya. Program Allah untuk kita itu misi. Kemudian menurut George W. Peter, kalau tadi kan Bapak pertumbuhan gereja, McGavran itu. Ya. Kalau ini ahlinya pertumbuhan gereja, profesor, doktor. Ya, ini George W. Peter, W-nya Wagner. Misi menurut dia total task of church. Ini tugas total. Ya. Mungkin bisa dibantu tuh ya, supaya jemaat bukan hanya ngelihat saya yang ganteng begini, juga begitu saudara. Kemudian jadi total task, tugas total, jadi nggak boleh enggak. Emang ini gereja tuh diadakan oleh Bapa di sorga, oleh Roh Kudus, itu tugasnya misi. Rick Warren ini mantep saudara, luar biasa. Gerejanya pertumbuhannya tercepat di dunia. Ini luar biasa deh. Kalau pendeta tahulah Rick Warren, ya, pernah ke Indonesia. Saya pernah hadir di dalam ininya. Misi adalah menuntun orang kepada Allah. Itu dialaskan di 2 Korintus 5 ayat 18. Melalui Kristus Allah membuat kita berbalik kembali kepada Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbalik juga kepada Allah. Jadi itu menuntun orang. Nah, menurut Simon C.S., misi adalah tugas. Ngomong-ngomong tahu nggak Simon C.S.? Simon Cecep Suparman, saudara nama. Simon itu nama baptis saya. Saya kayaknya di gereja ini sama Clarinta dari gereja sana, sini. Kayaknya udah lama ya, kok kagak kenal saya saudara ya. Simon itu nama baptis, Cecep itu Cecep Suparman. Cuman karena nama di ijazah, ya pakai C, di KTP pakai TJ up gitu ya. Kalau pakai TJ up itu susah. Bisa bicara Bapak TJ up. Nah, ya. Dia nggak tahu. Walaupun CS juga susah. Saya pernah diutus ke Singapura untuk ikut training. Kenal-kenalan kan? What is your name? Saya bilang, my name is Cecep. What? Cecep. How do you spell it? C-E-C-E-P. C-SIP. Saudara nggak kenal nih. Simon CS. Misi adalah tugas orang percaya. Saudara orang percaya. Yang orang percaya katakan amin. Ada yang nggak amin, saudara. Takut kali ya. Belum ada ancaman.
Kita semua orang percaya. Ya, itu apa? Tugasnya apa? Untuk membawa orang lain supaya mengenal Kristus, mengenal Yesus Kristus. Bawa dia, kenalin Yesus. Sebab keselamatan hanya ada di dalam dia. Tidak ada keselamatan di dalam yang lain kecuali di dalam Yesus. Makanya hanya dia yang bisa menyelamatkan. Ya. Bawa. Nah, itu ayatnya ada di mana? 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, akan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Kisah 13-nya, ya, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas khusus. Jadi saudara sekalian, misi itu tugas khusus. Kita harus sadari nih, sedini mungkin ketika kemampuan otak kita bisa mempunyai kesadaran untuk berpikir, ya, makin cepat makin baik bahwa kita ini adalah misionarisnya Allah. Jadi misionaris bukan yang tadi diutus gereja atau yayasan misi. Semua kita ini utusan Kristus. Kalau sadar seperti ini, pasti efektif. Seperti Yesus, dia sadar. Makanya ketika dia tertinggal di bait Allah, orang tuanya cari. Ya. Kemudian dia jawab, ya, waktu dicari kemana aja? Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu ketika usia 12 tahun. Biasa 12 tahun itu udah punya kesadaran. Ya. Saya ketika SMP saya mulai menyadari, kalau saya begini mah nggak akan berubah. Makanya saya rajin belajar, rajin sungguh-sungguh. Dari nilai yang nggak begitu bagus sampai bagus. Terus semuanya saya juara. Ya. Sampai saya kuliah sambil kerja. Ya. Saya usahakan IP saya pokoknya di atas 3,5. Padahal itu kerja dari pagi sampai jam 5. Ya. Puji Tuhan bisa selesai. Ya. Jadi mulai kesadaran itu usia-usia begitu. Makanya terjemahan lain mengatakan begini, New King James, and he said to them, why do you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? Jadi misi itu bisnisnya Bapa. Amin. Makanya bagi Yesus, filosofinya makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Itu jadi gaya hidup. Jadi filosofi hidup makanannya. Begitu saudara. Jadi makanannya bukan yang lain. Amin. Bukan capcay, puyung hai, siomay dan barongsai yang tadi saya sebutkan. Makanannya dalam hidupnya seperti Yesus, kita juga harus begitu. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus apostolo dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan? Cuma satu ini. Harus seperti ini. Dan Yesus tuntaskan 21 tahun kemudian. Itu kan usia 12 ketika dia di bait Allah. 21 tahun kemudian ketika usianya 33 tahun. Dia berkata, tetelestai. Artinya, sudah selesai misinya. Sama nanti ketika kita menjelang ajal, kita berkata sudah selesai. Karena kita sudah menyelesaikan sebisa mungkin yang kita bisa lakukan. Amin, saudara sekalian. Ya. Ciri misi ada 3. Harus aktif seperti Yesus, berjalan keliling. Jadikan semua bangsa murid. Itu kata kerja aktif, imperatif aktif. Ya. Kisah 18 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan Injil, memberitakan firman. Dan jangan diam. Yang bahasa Ibraninya, ya, di terjemahan bahasa Yunani, itu jangan diam, jangan meneng baik. Jadi jangan diam aja, bergerak. Apapun yang kita bisa kerjakan, bagaimana bisa orang diselamatkan, kita lakukan. Pasti Tuhan memperlengkapi, mengirimkan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan yang tempat tinggi. Itu harus punya belas kasihan. Itu yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak, timbul belas kasihannya. Itu misi. Orang yang punya misi itu punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar dan kebingungan, yang tidak berdaya. Makanya the basis of Jesus' mission was compassion. Coba katakan the basis of Jesus' mission was compassion. Coba katakan the basis of Jesus' mission was compassion. Itu jadi itunya tuh dasarnya. Kalau enggak, saudara sekalian, kita nggak bisa bermisi. Jadi kalau ada belas kasihan itu kasihan ya. Ini orang bagaimana? Terutama keluarga kita. Bayangin kalau anak kita, menantu kita, atau cucu kita, atau apalagi mertua kita, apalagi orang tua kita, yang sudah melahirkan kita, yang begitu baik, tapi nggak mengenal Kristus, ini gimana? Kita harus punya belas kasihan. Amin, saudara sekalian. Saya punya orang tua itu belakangan terima Yesusnya. Saya duluan sekolah minggu, saya diajak II saya. Daripada lu bandel, ikut ke gereja. Nah itu mulai gereja tuh. Remaja kenal sama ini nih. Ya. Jadi di gereja banyak untungnya juga ya, kenal calon istri ya, begitu. Kemudian papi saya lihat, ini anak kagak bader lagi, saya anak 3 laki tuh ya. Irwan Suparman, kekep gitu ya 3 nih. Itu kan bader-bader laki-laki gitu ya, bedanya cuma setahun begitu. Itu engkau ade bisa berantem. Saya gue bingung waktu kecil kok engkau ade lu bisa berantem. Untung udah tua bangka gini, akur, mana makan bareng begitu soalnya.
Yang anehnya, waktu kecil akur, udah gede. Dua tua bangka, udah mau bau tanah, berantem. Saya tahu tuh. Jadi nggak mau tegur-teguran. Saya bilang, ini bukan saudara. Iya, kalau dia datang, gue nggak mau datang. Lah, di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Itu perlu dibaptis ulang kalau dia Kristen. Pakai oli bekas. Ya, gimana bisa menginjil sama saudara aja berantem? Di sini nggak ada ya saudara ya? Akur-akur saya lihat nih ya. Iya Pak, kalau di gereja akur-akur, tapi kalau di rumah apa lu? Kalau bisa suruh sama saudara, akur, amin. Ya memang di dalam saudara saya beritahu ya, memang ada yang menonjol. Kan namanya beda-beda, betul nggak? Ada yang ekonominya kaya banget, ada yang nggak ini. Ya yang ini nggak usah sombong. Nah, orang tua juga jangan kalau main kaya udah baik banget. Cucunya sini cucu oma, cucu oma. Gila emang susah, lu sono lu. Jangan. Itu bisa sakit hati tuh cucu yang digituin. Kok oma begitu sih sama aku? Ya mama orang susah, papa lu apalagi pengangguran. Kesian. Ya. Makanya saya beritahu ya, oma-oma yang memang punya anak yang kaya, kemudian ada cucunya yang miskin karena anaknya mungkin itu kurang beruntung. Tetap disayang, ini semua cucu oma, amin. Kalau semua dikasih cepeceng, ini juga dikasih, kalau perlu lebih banyak. Amin saudara. Ini oma-oma yang punya cucu, yang punya anak kaya, cucunya diiniin, bertobat. Jangan saudara, kasihan. Saya ini berasa kalau dibedakan begitu. Apalagi orang susah, itu lebih sensitif, betul nggak? Kita salaman nggak kenceng aja, ini salaman geli sama gue ya? Apa ini hangat banget, apa kabar? Sama gue cuma begini. Itu sensitif. Saya berusaha ya saudara, ya karena kan kita nggak semua orang yang pendidikan sama. Tetap hangat, amin saudara. Saya juga ngalamin. Ada pendeta yang dulu saya kenal, ya waktu saya masih kerja masih ya lumayan begitu. Wah dia agul-agulin saya, pakeket nih gitu. Pas saya jadi pendeta, ya mobil saya nggak sebagus dulu suruh sekali. Pas ketemu, sorry ya, belum ketemu begitu, sorry ya. Saya ada tugas lagi. Oh iya udah, baru saya Pak apa kabar? Sorry ya, begitu saudara. Sampai saya cerita sama istri saya, ya udahlah Pak, nggak usah tersinggungan, nggak usah baperan. Bukan baperan. Nah jangan saudara, amin. Kalau nggak bagaimana kita menjadi saksi? Ya, dia mah cuma ngomong doang. Ya, prakteknya mah kagak. Jangan. Harus punya belas kasihan. Yang terakhir, harus menyadari tuayan banyak. Amin, saudara sekalian. Ya, memang tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Siapa pekerjanya? Saudara dan saya, amin. Maka ketika Yesaya ada dengan suara, siapa yang akan kuutus? Jawabannya siapa? Nah, ini aku, Tuhan, utuslah aku. Sampai generasiku diselamatkan. Ini aku. Kalau kita di sekolah teologi, itu suka dipelesetkan. Siapa yang akan kuutus? Dia aja nih, yang IP-nya 2,2. 2,2 susah lu nyari kerjaan. Mendingan lu diutus di Kalimantan sana, ada IKN. Jangan. Semua kita utusan Kristus, amin. Kalau kasarnya lagi, lu yang blow on nih. Ya. Udah jadi mahasiswa 5 tahun kagak lulus-lulus. Utus aja tuh. Bukan, semua kita, amin saudara sekalian. Ketika ada suara, siapa yang akan kuutus? Jawabannya apa? Ini aku. Sakit saudara. Saking kesel. Ini aku. Utuslah aku. Amin saudara sekalian. Karena semua saudara utusan Kristus. Sadari bahwa kita adalah misionarisnya Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang